Pada segmen kedua sesi ke-11 ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang market from meeting yang kita ambil dari artikelnya Becker 2019. Sebagaimana diketahui bahwa artikel ini Becker mengupas tentang bagaimana pembentukan harga suatu produk di suatu pasar dikaitkan dengan kualitas barang dan ketidakpastian. Dan Becker memang mengupas atau menguraikan perspektifnya tentang market from meaning model ini berangkat dari atau sekaligus mengkritik artikel Akerlof yang ditulis tahun 1970 yang berjudul The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanisms. Nah, untuk mengetahui prinsip-prinsip market for meaning yang diperkenalkan oleh Becker, memang paling bagus kita membandingkan langsung dan juga mengetahui prinsip market for lemons yang diperkenalkan oleh Akerlof tahun 1970. Pertama tentang fokus bahasan, baik Akerlof maupun Becker itu keduanya membahas pembentukan harga dikaitkan dengan kualitas komoditas dan situasi ketidakpastian. Jadi kedua-duanya membahas tiga hal yang sama. Tapi bagi Akerlof dalam market for lemons itu suatu komoditas, ya, kualitas komoditas itu difokuskan kepada nilai fisik barang itu, sehingga hal ini berkaitan dengan informasi asimetris atau yang disebut asymmetric information di dalam pasar. Memang Akerlof itu lebih banyak membahas fenomena asymmetric informations. Uraikan oleh Akerlof bahwa dari sejumlah banyak sekali produksi mobil itu seringkali ada mobil yang diproduksi yang tidak sempurna. Artinya cacat atau yang disebut sebagai market for lemons. Nah, mobil ini bagi seorang pembeli yang setelah memakai beberapa saat kemudian mobil ini tidak memuaskan, bisa sering mogok atau tidak seperti yang diharapkan kualitasnya, dan mobil itu dijual. Nah, mobil bekas yang mungkin belum lama yang dijual itulah yang dikategorikan sebagai market for lemons. Nah, bagi seorang calon pembeli mobil ini itu tidak mengetahui persis mengapa mobil itu dijual dan tidak mengetahui persis kondisi kualitas mobil itu, maka umumnya mobil-mobil bekas seperti itu harganya jatuh. Itulah yang disebut mobil lemons, mobil yang kualitas produksinya tidak bagus kemudian dijual lagi sebagai barang second hand dan itu harganya jatuh. Itu karena menurut Akerlof karena fenomena informasi asimetrik, di mana calon pembeli tidak mengetahui persis kualitas barang tersebut dibandingkan dengan pemilik mobil. Nah, maka untuk mengatasi ketidakpastian pasar seperti itu, di mana ada informasi yang tidak asimetris antara penjual dan calon pembeli, maka Akerlof menyodorkan satu alternatif atau satu solusi yang disebut sebagai institusi pihak ketiga, di mana institusi tersebut berperanan sebagai menjembatani untuk mengatasi persoalan informasi asimetris tersebut. Kita lihat misalnya fenomena tumbuhnya agen-agen penjualan mobil bekas seperti Auto 2000 dan lain-lain. Itulah yang dimaksud oleh Akerlof, di mana ada karena fenomena asymmetric information di pasar, ada persoalan uncertainty dan berkaitan dengan kualitas barang, maka muncullah peran institusi yaitu pihak ketiga yang menghasilkan trust. Ini prinsip market for lemon. Nah,
artikel Akerlof yang sudah diterbitkan tahun 1970 itu kemudian dikupas lagi oleh Beckert, dikritik di mana kalau dari perspektif Beckert atau economic sociology atau perspektif pasarnya Beckert itu kualitas barang itu tidak terkait sepenuhnya sebagai nilai fisik barang, tapi sebetulnya ada dua kategori yang disebut kualitas simbolik barang dan kualitas material barang. Nah, bagi Beckert yang menyodorkan prinsip market from meaning ini, barang itu berkaitan dengan proses intersubjektif dalam arena pasar, di mana para pelaku pasar melakukan assessment terhadap kualitas komoditas. Nah, jadi kalau Kirchhoff menyodorkan persoalan asymmetric information, tetapi kalau Beckert itu menyodorkan fenomena proses assessment kualitas komoditas oleh pelaku pasar atau pelaku arena pasar, di mana komoditas atau kualitas suatu barang tersebut dinilai berdasarkan intersubjektif dari para pelaku pasar tersebut. Nah, oleh sebab itu ini menimbulkan satu perbedaan yang signifikan antara Akerlof dan Beckert. Oleh sebab itu memang ada perbedaan antara pandangan Akerlof dan Beckert. Bagi Akerlof, peran institusi di dalam pasar itu adalah building trust yang diperankan oleh pihak ketiga seperti agen penjualan mobil bekas tadi, yaitu untuk memecahkan problem asymmetric information. Sedangkan bagi Beckert, institusi di dalam pasar itu berperan sebagai building confidence, yaitu satu tingkat kepercayaan terhadap kredibilitas narasi kualitas suatu barang yang dibentuk oleh assessment berbagai aktor yang kemudian memproses atau menjadikan suatu proses institusionalisasi narasi menjadi konvensi. Nah, bagi Beckert ada 3 proses institusionalisasi narasi menjadi konvensi atau proses assessment kualitas barang di dalam pasar oleh berbagai aktor dalam arena pasar tersebut, yaitu melalui apa yang disebut mekanisme pertama, reputation generating power, yang kedua, convention that constitute how to rules, dan yang ketiga melalui mekanisme calculative devices. Bagaimana ilustrasi proses institusionalisasi dalam market from meaning model yang dikembangkan oleh Beckert ini, yaitu reputation generating power, convention in the form of how to rules, dan calculative devices, dapat diilustrasikan misalnya komoditas kopi, di mana reputation generating power itu diperankan oleh satu institusi yang memiliki kewenangan otoritatif untuk menentukan kualitas suatu jenis-jenis produk kopi, sehingga seluruh aktor di arena pasar dapat memiliki pedoman di dalam memutuskan untuk membeli, sehingga terbentuknya suatu harga jenis-jenis produk kopi tersebut. Mekanisme yang kedua adalah institusionalisasi melalui konvensi dalam bentuk how to rules. Itu di antaranya ilustrasi di mana ada standarisasi produk jenis-jenis kopi yang dapat dimaksudkan untuk meminimalisir risiko bagi seluruh aktor dalam arena pasar dalam menghadapi ketidakpastian kualitas barang, nilai barang, dan harga dari barang tersebut atau kopi tersebut. Sedangkan mekanisme yang ketiga yaitu institusionalisasi melalui calculative devices, ini juga banyak sekali di berbagai riset terhadap suatu komoditas tertentu, termasuk komoditas kopi misalnya, di mana dikenakan certificate of origin dari kopi, sehingga
para aktor di arena pasar dapat memiliki pedoman juga untuk menentukan pilihannya sehingga terjadi mekanisme pembentukan harga terhadap satu produk kopi tertentu. Nah, dengan demikian memang jelas sekali ada beda sangat fundamental antara peran institusi dalam pasarnya Akerlof atau market for lemon, di mana institusi diperankan oleh pihak ketiga utamanya untuk mengatasi problem asymmetric information, sedangkan institusi di dalam Packard market for bidding model dimaksudkan untuk sebagai suatu mekanisme proses pembentukan building confidence, di mana dilakukan melalui 3 proses institusionalisasi, yaitu reputation generating power, kemudian convention in the form of how to rules, yaitu standarisasi, dan berbagai mekanisme calculative devices yang sekarang banyak sekali berkembang di pasar. Demikian saya kira penjelasan singkat mengenai perbedaan antara perspektif market for lemon yang dikenalkan oleh Akerlof 1970 dan market for bidding model yang dikenalkan oleh Packard 2019. Terima kasih.